قال المصنف الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم والنصيحة للمسلمين. Dan termasuk di antara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mau untuk saling memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-din an-nasihah. Intinya agama ini ya dinasihat. Ya, makanya ada azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bukankah itu adalah dakwah? Ngajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ada khutbah Jumat. Enggak sah salat Jumat kalau enggak ada khutbah. Khutbah adalah dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatib ngajak kita setiap minggunya, setiap Jumatnya untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan. Dan hati-hati jangan sampai kita mati dalam keadaan bukan Islam. Setiap Jumat kita dengerin. Ini pengajian, majelis itu adalah dakwah. Itu adalah sarana kita saling memberikan nasihat, saling mengingatkan satu sama lain. Nggak bisa agama Islam ini nggak ada nasihat, nggak bisa. Wis urusannya dewi-dewi, nggak ada itu dalam Islam, nggak ada. Nih. Bagaimana mungkin kita ini dilarang untuk peduli dengan saudara kita? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat tentang yang hak dan juga kesabaran. Pertanyaannya, bukankah saling memberikan wasiat tentang kebaikan, tentang yang hak, kebenaran dan kesabaran itu termasuk amal soleh? Kenapa Allah sebut secara khusus? Kenapa nggak berhenti innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat, selesai? Bukankah wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr itu adalah termasuk amal soleh? Kenapa Allah sebut sendiri? Itu berarti ada kemuliaan secara khusus. Contoh, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ketika malam Lailatul Qadar, para malaikat turun. Waruhu, dan malaikat ruh. Siapa di situ? Jibril alaihissalam. Duh, Jibril kan termasuk malaikat ya. Kok disebut secara khusus? Oh, ini menandakan bahwa Jibril itu punya kemuliaan di atas malaikat-malaikat yang lain. Sama amal soleh, loh, saling menasihati akan yang hak dan kesabaran kan termasuk amal soleh. Kok disebutkan sendirian? Ini menandakan ada kemuliaannya. Itu menandakan ada kelebihan yang dia punya. Kalau ada orang mengatakan wis urusannya dewi-dewi, lek lakar kita dadi wong apik dadi dewi, wis gak usah aja. Gambarannya seperti itu. Maka ketahuilah kita ini nggak mungkin jadi orang soleh, nggak mungkin jadi wong apik lek gak ajak-ajak jadi wong apik. Kenapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Nggak bisa. Syarat kita jadi orang baik harus dakwah, harus memberikan nasihat. Mana ada nabi yang nggak dakwah? Mana ada wali yang nggak dakwah? Mana ada habaib kiai yang berilmu yang menjadi ulama yang nggak dakwah? Semuanya dakwah, semuanya mulang, muruk, ngajar. Ya, mau itu ngajar Al-Quran, mau ngajar wudu, ngajar sholat, ya itu dakwah, itu namanya. Itu dakwah. Mungkin dengan pengajiannya, mungkin dengan majelisnya, mungkin dengan bakti sosialnya, itu dakwah, itu namanya. Ini kalau nggak diurus makanan mereka, akhirnya agama lain nanti yang ngurus. Wah, murtad nanti, saya masuk di situ. Itu dakwah, itu namanya. Itu dalam rangka menolong agama saudara kita. Yeah. Sebagaimana agama itu intinya adalah dakwah. Haji intinya adalah Arafah. Kalau nggak ada Arafah, wukuf, nggak ada haji. Begitu juga dengan agama ini. Kalau nggak ada
saling memberikan nasihat, hancur dengan sendirinya. Nah, makanya hati-hati sama propaganda ya. Hati-hati. Sebagaimana sholat kalau nggak ada Fatihah, ya nggak sah. Mana ada orang sholat nggak pakai Fatihah kemudian sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sholat. Alhamdulillah. Fatihah nggak mau nggak bisa. Kamu agamanya apa? Agama Islam. Pernah memberikan nasihat? Enggak. Dipertanyakan. Keislaman dia, keabsahannya, sahih atau enggaknya, itu dipertanyakan. Masih menjadi misteri. Nanti kalau sudah mati baru tahu. Ternyata saya ngaku Islam nggak diakui sama Allah. Saya menjadi umat Nabi Muhammad nggak diakui oleh Nabi. Kenapa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kita ini umat Nabi menjadi umat terbaik karena Rasulullah. Cuma kalau kita ingin diakui sebagai umat beliau nanti di akhirat, di hari kiamat, harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, kan nasihat. Kan itu dakwah namanya. Dalam ayat yang lain Allah menyeru, bayangkan perintah dari Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya lah kalian itu menjadi sekelompok manusia umat yang senantiasa yad'una ilal khair, ngajak orang untuk mentas daripada kemaksiatannya, ngajak mereka dari yang nggak kenal Allah, ya iman tapi nggak kenal, lebih kenal. Ya mereka iman sama Rasulullah tapi nggak cinta, masih nggak kenal dia. Ajak untuk semakin kenal siapa Rasulullah SAW. Amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi syarat mutlak kalau kita ingin diakui sebagai umat Nabi. Iya, kita ini menjadi umat yang paling mulia karena Nabi kita Nabi yang paling mulia. Jelas itu jelas. Cuman kalau kita ingin diakui, artinya kemuliaan itu sampai akhirat berlaku buat kita. Berlaku buat kita. Kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad, masuk surganya pertama kali, dapat jatah masuk surga paling gede. Kalau kita ingin tetap itu menjadi haknya kita, harus kita bekali dengan perangai, dengan sifat apa? Nggak ada Allah sebut kita sebagai umat terbaik kecuali ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berdakwah, saling memberikan nasihat satu sama lain. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man da'a ila huda," barang siapa yang mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang lain untuk menjemput hidayah. Nih, hidayah itu sama seperti rezeki, duit. Cuma hidayah itu lebih rezeki daripada duit. Anehnya duit rezeki, tapi nilainya murah dibandingkan dengan hidayah. Kenapa? Yang kafir juga dapat rezeki kalau duit. Kalau cuma untuk makan, urusan perut, hewan juga dapat. Jin itu lo makan, duit, rezeki, tapi murah dibandingkan hidayah. Kalau hidayah, nggak bisa. Iblis ya tinggal di surga, kumpul sama malaikat, kenal sama Allah, 80.000 tahun ibadah sama Allah, taat sama Allah, dicabut hidayahnya oleh Allah. Nah, kalau kita ngejar duit, kenapa nggak ngejar hidayah? Masih belum dapat hidayah, Ustaz. Loh, kan aneh orang ini. Loh, kamu ngejar duit, belum dapat duit kan nggak kerja kan? Itu padahal untuk rezeki yang murah lah, untuk rezeki yang mahal pasif dia. Keliru sih. Bukan saya mengatakan untuk urusan rezeki dunia kita pasif, enggak, aktif. Cuman lebih wajib lagi aktif untuk bekal akhirat. Man da'a ila huda, barang siapa yang ngajak orang lain, ayo jemput hidayah yuk. Ayo jemput hidayah yuk. Ya. Coba bayangkan kalau kita pengangguran, kemudian ada orang ngajak kita kerja bareng, seneng enggak kita? Ayo kerja bareng sama aku, isok mau apa? Waduh, matur dulu yo. Waduh, pas nganggur, pas corona, pas iku. Wah, alhamdulillah. Matur nuwun. Ayo masuk surga bareng yuk. Wah. Surusane dewe-dewe. Lho yo apa sih? Dijak golek dunya, seneng. Dijak golek surga, abot malah ngilokno. Lho ya apa sih? Ya apa sih? Ini kenyataan ini. Ya. Yang penting caranya tepat. Iya. Nggak ada masalah, dilokno wong nggak apa-apa. Yang penting caranya baik. Kalau caranya baik, kira didoni. Ini Rasulullah itu paling baiknya cara itu didoni sih. Ya Allah, orang sekarang pengecut kadang-kadang untuk dakwah itu
Didoni ora, diusir ora, terancam nyawanya juga enggak, budal mulai selamat. Mikir ya, Rasulullah sahabat enggak pakai mikir, terancam nyawa itu berangkat untuk pulang. Resiko janda istrinya, anaknya resiko yatim piatu, enggak berangkat sudah. Dulu khutbah itu pakai pedang, pakai tombak. Sekarang tongkat biasa. Kalau dulu pedang, kenapa? Sewaktu-waktu perang. Sewaktu-waktu perang itu nggak mundur. Man da'a ila huda, barang siapa ngajak-ajak orang untuk menjemput hidayah, kana lahu, maka berhak bagi orang yang ngajak-ngajak tadi itu, orang yang berdakwah kepada orang lain untuk menyambut kebaikan, berhak untuk mendapatkan minal ajar, pahala mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Berhak dia untuk mendapatkan pahalanya orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun berkurang pahalanya orang yang mengikutinya. Tak kurang. Saya ngajak orang lain untuk sholat, ada 10 orang sholat misalnya, paham nih ya? Saya dapat pahala bukan 1 tapi 11. Kenapa? Saya dan 10 orang yang lain. Apakah saya ambil jatah pahalanya mereka? Enggak, mereka tetap dapat pahala yang sempurna. Cuman saya lebih double, lebih banyak pahalanya. Itu gambaran. Kalau kita ngajak-ngajak teman kita, kon lapo sih gini terus. Aku ini sudah parah di mana kamu? Aku iso. Saya ini bisa. Aku rotok telat wis kadung rabi aku. Kok sik jomblo? Sik kurang duit tanggungan sih, wis ndang berubah wis. Ya insyaallah berubah, gak kon golek bojo. Calon mertua nyari mantu nanti. Aku kadung telat. Alhasil ya bicara dari hati ke hati kan dakwah itu namanya. Ngomong ngopi di warung misalkan AIU masuk kita. Selesai. Itu kan dakwah. Wah, ini dakwah lebih hebat daripada ceramah-ceramah itu. Kenapa? Mengenal langsung. Targetnya, sasarannya tepat. Masalah nggak diterima bukan urusannya kita memang. Kita manusia dinilai bukan dari hasil akhir. Kita dinilai dari usaha. Nabi Nuh gagal dakwahnya. Masuk Nabi gagal dakwahnya. Badal yang selamat cuma 70 orang. Dalam riwayat 80 orang. Gagal berarti Nabi Nuh. Enggak. 70, 80 itu urusannya Allah, bukan urusannya Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwahnya kepada seluruh umatnya. Ribuan, jutaan, Iseng selamat, bolong bolo, ya sudah. Nggak ada Nabi gagal dakwah itu nggak ada. Gagal dalam dakwah itu nggak ada. Pasti berhasil. Tapi ingat keberhasilan bukan dihitung dari kuantitas jumlah, enggak. Tapi kualitas. Dari sekian banyak yang dia dakwahi, ada nggak 1-2 orang yang mulai berpikir untuk maksiat, yang mulai ngerem kalau dia mau maksiat, itu pahalanya. Sebaliknya kalau ada orang ngajak-ngajak maksiat, banyak orang ngajak-ngajak maksiat, ya mabuk ngejak-ngejak, kemudian main judi, ngejak-ngejak ya banyak. Sabung ayam lek dhewe lah gak iso. Main kartu lek dhewe kan enggak mungkin menang dhewe ngono. Kan enggak mungkin. Edan itu namanya. Kan enggak mungkin, pasti ngejak-ngejak kan. Pasti ngajak-ngajak. Man da'a ila dhalalah, sebaliknya kata Nabi, barang siapa yang ngajak-ngajak kepada kesesatan, subhanallah ya, dijak mlebu surga mau, dijak mlebu neraka ayo. Itu orang zaman sekarang, dijak mlebu surga iki. Mau, dijak mlebu neraka ayo. Makanya enggak ada, kata Imam Ja'far As-Shadiq, enggak ada yang lebih parah daripada kebodohan. Orang sekarang ini ngaku awam, tapi pasrah dengan keawamannya. Saya ini awam, tapi pasrah, gak ngaji, gak sinau, gak belajar. Iya, bukan begitu. Kita ini ngaku awam boleh, tapi harus meningkatkan kualitas. Masuk katanya awam sampai mati. Masuk urusan wudu, ayo si awam, kan begitu. Masuk urusan akidah, sifat-sifatnya Allah, sifat-sifatnya Rasulullah, nama-nama malaikat awam terus ini sampai mati, kan nggak mungkin. Ada urusan yang memang itu kelasnya ulama lah, kita awam iya, tapi ada urusan-urusan wajib yang kita nggak boleh awam di situ. Harus ngerti, minimal buat apa? Ngajari anak. Iya. Nah, caranya wudu begini, ngajari ngaji, ngajari sholat, begitu, ngajari nutup aurat. Kenapa? Dalam hal ini saya nggak awam. Saya ngerti, man sakata ala ilmi
Wailun liman sakata ala ilmi. Kata Nabi, celaka orang yang diam akan ilmunya. Ngerti tapi menang. Orang tua ngerti anaknya wajib sholat di jarno. Loh, celaka loh orang seperti ini. Wa wailun liman sakata ala jahli, sebaliknya celaka, sungguh celaka buat orang yang diam akan kebodohannya. Makanya watawaso, saling memberikan nasihat, wasiat. Artinya ada respon take and give, saling memberi dan saling menerima. Nggak mungkin dong ngajar nggak ada yang diajar. Nggak mungkin. Harus ada yang mendengar, harus ada yang ngomong. Minimal orang tua kepada anak misalnya. Haknya anak itu dituturi. Baru bicara haknya orang tua dituruti. Kalau orang tua nggak pernah nuturi anak, jangan pernah mimpi orang tua dituruti sama anak. Itu hak, jangan kewajiban sudah. Masa orang tua ngasih makan anaknya dianggap kewajiban saya? Enggak, haknya mereka. Beda. Lebih dalam kita katakan sebagai hak. Saya ngasih makan kepada anak itu karena apa? Haknya mereka. Nah kalau bukan saya siapa? Nah, begitu hak. Jeru, bukan kewajiban. Beban berarti. Hah? Berat berarti dia. Enggak, ini haknya mereka. Ini haknya mereka. Sama. Mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, kita harus ngasih nafkah akhirat buat mereka. Dengan apa? Ilmu dong. Nih contoh, kita mau kawin misalnya, yang belum kawin, ya, semari aja dibayang no. Yang belum kawin misalnya, mau kawin nih. Waduh, saya bisa ngasih makan nggak ya? Sering ya, pastilah kita berpikir, saya bisa ngasih nafkah nggak ya? Tapi jarang di antara kita mikir, besok ngajari genah kok aku ya. Nanti kalau sholat berjamaah gimana? Nanti kalau saya punya anak ngajari wudhu bisa enggak? Jarang ya. Yang dibikin nafkah dunia bukan nafkah akhirat. Yang dibikin nafkah zahir bukan nafkah batin. Loh, kenapa beda? Sama itu wajibnya. Ngasih nafkah zahir wajib, ngasih nafkah batin wajib. Dunia wajib, akhirat wajib. Cuman yang mau kawin kadang-kadang selalu dipikiri, isok keimangan apa enggak? Enggak nafkah apa enggak? Loh, mereka itu bukan kamu yang nanggung, wahai suami, wahai bapak. Allah, jika usah dipikiri, kualik mestinya. Mereka ini bisa aku didik dengan baik apa enggak? Nah, itu kepala rumah tangga itu pilotnya, itu nahkodanya, itu masinisnya. Jangan mikiri sesuatu yang sudah ditanggung sama Allah. Semari diurusi sama Allah kok kita mau ngelancangi. Semari diurus sama Allah. Saya bisa ngasih makan apa enggak ya? Loh, dari rezekinya mereka kita yang ngatur kan? Kita ini nggak ngatur rezekinya kita, kok mau ngatur rezekinya anak istri? Udah. Makanya kalau mau kawin misalkan ya, sudah bismillah sudah ya tetap ono persiapan. Ya tetap. Ayo. Karepe dhewe ya ta. Bukan ya tetap persiapan ya. Ya. Cuman maksudnya iso keimangan apa gak berlebihan. Ojo. Lah kamu hidup besok lo belum tentu. Kok bingung mau ngasih makan anak istri sampai mati? Itu urusannya Allah. Wis diurusi. Kita nggak seneng kan ya kalau dilancangi ya. Lah gimana Allah? Urusannya Allah dilancangi. Ngerti apa kok nih? Kan begitu. Ada hal yang sudah diurus sama Allah. Ada sesuatu yang Allah tahu takdirnya. Tapi digantungkan dengan kemauannya kita, upayanya kita. Apa itu? Akhiratnya mereka bagaimana? Pendidikannya mereka bagaimana? Taat maksiatnya mereka bagaimana? Itu seharusnya. Itu kewajiban. Paham ya? Haknya anak dituturi, haknya orang tua dituruti. Kapan kita sebagai anak rungokno wong tua lek ngamuk? Dengarkan kalau orang tua ngasih nasihat. Kita sebagai orang tua sing gelek nuturi anak. Anak ini apalagi kalau masih kecil enggak diatur, gedene enggak duwe aturan. Enggak bisa. Abot dip lho. Iya memang, cuman mau sampai mati abot. Nih, anak kecil itu seperti batu. Kalau tulis spidol kena udan ya hilang. Gampang tapi nulis gas spidol gambar bunga. Waduh, wapi. Tapi pakai spidol kena udan hilang luntur. Lebih berat apa? Ngokir, mahat, wabot. Tapi hasilnya lebih mahal. Kena udan juga luntur. Sama ngajar anak kecil juga begitu, ngasih pendidikan kepada mereka. Kita ini ya Allah. Yang ngajarin jenengan baca Fatihah saya tak? Yang ngajarin jenengan bisa baca, bisa wudu, bisa sholat, bisa ngaji saya tak? Bukan guru ngaji. Apalnya Fatihah kita koyok banyu. Gara-gara apa?
Guru ngajinya kita. Kenapa? Kanakshil hajar, seperti orang yang memahat dalam batu. Wes gak bakal hilang, luntur gak mungkin sudah. Gak mungkin. Kalau ceramahnya saya mungkin keluar tutup omah. Oh. Tapi kalau Fatihah, eling sudah badal guru kita khatam puluhan tahun, belasan tahun yang lalu itu. Kok apal? Kanakshil hajar. Ngajar anak kecil itu ngader. Ngapunten, kalau pengajian seperti ini belum tentu ngader. Dan terbukti. Kadang ada orang tobat di majelis, tapi dia bisa sholatnya bukan di majelis. Banyak orang tobat di majelis, ya tobat, tapi bisa wudunya, bisa sholatnya, kenal Allahnya, kenal Rasul. Yang ngaji, belajar ilmu agama yang telaten tadi itu sudah. Anak kalau nggak diatur, gede nggak diaturan. Makanya sing sering ngamuk, ya bukan sering ngamuk saya ngajarin sing ngamuk bukan. Jangan takut untuk ngamuk sama anak. Mending kita banyak ngamuk sebelum mereka bikin malu kita daripada kita mengamuk setelah mereka bikin malu kita. Ayo, naudzubillah, ada bapak punya anaknya maksiat, masuk penjara gara-gara narkoba, gara-gara ini. Ngamuk enggak orang tuanya? Ngamuk, telat, kasep, mestinya ngamuk sebelum kamu dibikin malu sama anakmu. Bebarek saya iki gak iso diamuk. Lagi kok ngamuk kan? Udah lah, jangan banyak alasan. Menang syariat ini. Menang. Jangan dilawan sudah. Nabi itu anak umur 10 tahun nggak mau sholat, padahal belum wajib sholat. Boleh dipukul. Bahkan wajib dipukul. Tapi nggak wajib dipukulnya. Pokoknya ngasih hukuman. Loh, Nabi itu keras ya. Wah, ekstrim Nabi ini. 10 tahun, radikal. Ayo 10 tahun anaknya sampean nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung. Ayo. Ngamuk. Ya opo? Petang tahun mulai umur 6 tahun kon SD. Gak iso maca, gak iso nulis. Gak mungkin gurune gak tepat. Kau enggak ngamuk wis ya. Ngamuk. Loh, 10 tahun enggak sholat. Wah, radikal. Sing radikal iki sampean. Urusan dunia ngamuk hebat. Urusan akhirat syariat kuali mindset pola pikir ini. Lagi-lagi gara-gara apa? Kebodohan. Orang itu kalau sudah nomor satukan dunia, melupakan akhirat, itu karena kebodohan. Itu kewajiban buat kita semuanya. Minimal jadikan keluarga kita sebagai ladang dakwah. Otomatis mereka menjadi lumbung pahala buat kita. Saya ini kesini nggak boleh kalau saya nggak dakwah kepada keluarga. Saya ngajari anak saya sholat, dia bujuku iso sholat soalnya. Saya ngajari kalau anak perempuan nutup aurat, misalkan. Ya latihan lah mulai kecil. Saya ngajari wudu mereka. Saya kenalkan satu persatu daripada nama-nama Allah, nama-nama Rasulullah, sifat-sifatnya dan seterusnya. Itu kewajiban. Haram saya ini dakwah kemana-mana kalau saya tidak ngajar dan dakwah kepada anak istri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wajib itu hukumnya. Wajib. Loh saya ini belum bisa ngamalkan ilmu. Mosok dakwah loh. Jenengan sholat sudah bisa khusyuk? Belum Beb. Lah apa sholat lagi? Oh gitu Beb. Bukan. Ya bukan. Itu jawaban gitu loh. Kadang-kadang pertanyaan perlu dijawab dengan pertanyaan juga biar mikir. Ya bukan. Sama. Kalau kita sudah nggak ngamalkan ilmu, terus nggak dakwah, minimal sama keluarga, yaitu namanya kita meninggalkan 2 kewajiban. Saya belum bisa bersihkan hati, Beb, mau pakai jilbab ini, waduh gak enak. 2 kewajiban kamu tinggalkan, itu namanya. Wis hati ini gak jilbaban, boh ini gak jilbaban. Seharusnya begitu. Sedekah sampai kaya, bukan nunggu kaya baru sedekah, itu contoh gitu loh. Dakwah aja sambil mensolehkan diri. Waya dakwah gak gelem waya rabi, soleh gak soleh rabi diisi.
Ayo coba. Padahal sama keluarga, sama anak, istri itu juga dakwah itu wajib. Ayo coba. Dipikir gampang Nabi, ayo. Waduh, keras sama anak istri nggak apa-apa. Dosaku. Ketika keras yo, makanya anak nggak boleh keras sama bapak. Kenapa? Dosanya bapak bukan dosanya anak. Istri nggak boleh nyentak kepada suami. Kenapa? Dosanya suami bukan dosanya istri. Paham ya? Tapi kita ini, misal calon penghuni surga, gagal didik anak istri, gagal jadi calon penghuni surga. Pertanyaannya, yakin kita calon penghuni surga sekarang ini? Terus diperparah dengan pendidikan, kita telantarkan pendidikannya anak istri. Waduh, tergandeng mogok, mogok, terus digandoli sama tergandeng yang lain. Iya, mundur. Kita ini mogok masuk surga ini sampai sekarang secara pribadi aja, bukan sebagai suami, bukan sebagai mogok sih an. Terus kita menelantarkan anak dan istri dan itu namanya memperparah keadaan. Itu namanya memperparah keadaan. Nggak ada alasan buat kita untuk mundur daripada dakwah. Adal alal khair kafaili. Kata Nabi SAW, orang yang mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang melakukan kebaikan tadi itu. Ya. Dan tugasnya kita mendengarkan nasihat. Kita ini kan nggak mungkin ya, Nabi aja dikasih usulan, sahabat terima. Bukan Nabi itu nasihati, bukan sahabat itu nasihati Nabi, tapi Nabi itu mau dinasihati. Walaupun sahabat tidak merasa menasihati Nabi, tapi Nabi mau. Apalagi kita ini bukan terus, oh ya sudah dakwah, tapi nggak belum didakwahi. Oh ya sudah ngasih nasihat, tapi nggak mau dikasih nasihat, ya nggak boleh. Kita harus mau dikasih nasihat. Hati-hati kalau kita menerima nasihat, kok nggak bangun, kok nggak bangkit. Anak ini kan nasihat nih. Setiap Jumat kita mendengarkan nasihat khutbah. Ya. Sebelum corona, Senin ada majelis A, Selasa majelis B, Rabu majelis C, kita hadir. Apa perubahannya? An-naim yughad, kata Imam Al-Haddad dalam kitab Al-Hikam. Orang yang tidur itu masih bisa dibangunkan. An-naim yughad wal ghafil yudzakkar, orang yang lupa masih bisa diingatkan. Wa man lam yujdi fihi tadzkir wa tanbih fa huwa mayyit. Tapi kalau yang namanya mayit ditangini yo gak iso, dielingno gak iso, dioyak model apa gak tangi. Kita dengar nasihat, tapi nggak ngasih dampak positif kepada kita. Hati loh. Jangan-jangan mayit. Liyundzira man kana hayyan wa yahiggal qawlu 'alal kafirin. Nabi itu dikasih perintah oleh Allah untuk berdakwah, memberikan peringatan kepada mereka yang hatinya masih hidup. Makanya telinga ini hanya merupakan sarana, bukan target dari setiap dakwah nasihat. Telinga ini bukan sasaran, hati sasaran. Kalau dakwah sasarannya adalah telinga, ceramah depan kelinci dan gajah lebih manfaat. Soalnya kuping luwih gede. Bukan, dakwah itu sasarannya adalah hati. Telinga ini hanya lantaran. Makanya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur itu pernah ngajar, beliau ngeliat santrinya muter tasbih, nggak kagak ngomong, dijabut pedot, langsung dipedot. Kalau zaman sekarang mungkin kalau Habib Abdurrahman Masyhur masih hidup, HP ini sampean hancur kabeh, banting sama beliau. Ya kalau manfaat nggak ada masalah, kadang-kadang orang tuh nyatet pakai HP, iya. Dan lain sebagainya. Ojo suudon, boy itu banting apa? Bukan, jangan suudon. Kadang-kadang ya, kita ini kadang dapat ilmu untuk orang lain, kadang-kadang ya. Dapat ilmu untuk nyerang orang lain, kadang-kadang bukan untuk dirinya sendiri. Ini kadang-kadang kita ya, rumono. Lah gak duwe kuping lah sampean. Kan gitu. Rumono bisa, bukan untuk orang lain. Mukhotobnya siapa yang diajak ngomong di siapa? Orang yang punya jiwa insaf. Insaf itu fair. Insaf itu ngakoni lek awake akeh salah. Setiap dia dengar nasihat nggak pakai kacamata kuda, kudu kayak wong sapa-sapa kayak aku dewi. Selalu merasa begitu. Yang ngomong pun juga harus begitu. Nggak boleh saya ini, wah aku semari.
Siki tugasnya sampean. Enggak, saking dakwah itu wajib tadi itu loh. Coba enggak wajib siapa sing wani dakwah? Kalau enggak nabi. Siapa yang enggak punya aib? Siapa yang enggak punya dosa? Siapa yang enggak melanggar aturan Allah? Ada aja. Saking wajib. Lah kalau sudah enggak soleh, nunggu soleh baru dakwah, ninggalkan 2 kewajiban itu tadi sudah. Termasuk duduknya saya di sini hanya untuk ya sambil mensolehkan diri, memperbaiki diri sambil dakwah. Kenapa? Kalau enggak dakwah nggak mungkin saya jadi orang soleh, istilahnya gitu. Kalau enggak, saya ninggalkan 2 kewajiban, wis gak dadi wong soleh, gak dakwah nggak bisa. Ini harus mendengarkan nasihat, diresapi pakai hati. Al Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi juga pernah marah. Ya, saya berani ngomong gini soalnya nggak ada yang megang tasbih. Ngomong tasbih, burung adzan melencing ngomong gitu. Ngerasa kesindir. Padahal enggak, saya nggak ada niat nyindir, nggak tahu. Walhasil Al Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ada ketika pengajian ada muter tasbih. Allah. Dia ngomongin. Muter tasbih. Iya. Saya ini sedang ngomong kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Terus kenapa kamu nggak bergabung sama kami? Enggak, saya bergabung. Ini saya satu atap dengan Anda, saya satu majelis dengan Anda. Hatinya kamu nggak bersama kami. Loh kok bisa? Hatinya kamu sibuk dengan zikir. Loh, tapi kan saya mendengar. Nah, salah paham dia. Saya kan mendengar. Saya kan berarti dianggap telinga adalah sasaran. Hatinya kamu tidak bersama kami. Mosok nyambung dijawab dengan telinga saya bersama Anda tapi. Mosok nyambung gitu. Ada gelas isinya teh, bisa dicampur kopi, enak kira-kira. Sama hati ini kalau sudah sibuk dengan zikir, nggak bisa masuk nur daripada ilmu. Padahal nurnya ilmu lebih afdol daripada manfaatnya zikir. Lebih afdol, bukan nggak afdol. Khutbah, khotib naik di atas mimbar, datang orang telat. Ya, ketika khotib sudah di atas mimbar khutbah. Sholat cuma boleh 2 rakaat. Haram dalam mazhab Syafi'i kalau dia lebih daripada 2 rakaat. Kenapa? Rungono. Sholat itu apalagi muter tasbih. Sholat haram. Wis teko sholat tahiyat masjid 2 rakaat, sing penting wajib-wajib kelakon, wis mari salam nunggu sing nganteng rungono. Gitu syariat. Gitu. Saking pentingnya bagaimana orang itu memperhatikan apa yang disampaikan oleh khotib. Itu gambaran buat kita semuanya. Dakwah berkeluarga itu kewajiban. Ada. Ya Allah, kadang-kadang istri sekarang ini, makanya istri, wahai para istri, Bu, kalau ada anak di sini, ya, wis, memang sudah kewajibannya suami ngamuk itu. Sudah kewajibannya suami nuturi. Lek ngamuk kok dhisik masih aku iso ngamuk jadi ibu. Enggak, kadang-kadang kan sifatnya manusia dituturi kan kadang enggak ada ibu-ibu jalan bayam enggak ada. Ini ibu-ibu jalan sayur wortel sana. Kadang-kadang kan ada anak dikasih tahu orang tuanya enggak nurut. Nih, istri mana? Istri dikasih tahu suaminya nggak nurut. Namanya orang tua ngasih tahu anak, dinuturi anak nggak nurut, ngamuk. Kenapa? Ya tadi dosanya mereka, dosanya orang tua masalahnya. Makanya kalau Anda sebagai anak rungokno, coba bantah. Dengarkan bebannya menjadi suami dan bapak itu berat. Na'udzubillah ada truk kecelakaan. Yang pertama kali dicari siapa? Sopir bukan kernet kapan selamat isok mulai nang omah. Begitu sopir penjara. Sama nanti yang pertama kali ditanya itu suami bapak. Makanya suami bapak tadi itu ngamuk, introspeksi diri kok ngamuk ya. Oh lah aku gak nurut tuh. Lah mosok wis nurut sik diamuk sik an. Wah, mosok sih Bu? Ini jawab Ibu ya. Walhasil, secara umum ya kalau saya suaminya ya nggak ngamuk. Dikandani nurut, mosok katanya ngamuk misalnya. Kalau saya jadi orang tuanya,
Saya punya anak misalkan, ayo wudu, berangkat wudu, masuk wudu kadang wudu, lah iki sik jeding, Pak. Ya, kan nggak mungkin ya, wah, edan saya berarti, sik jeding kadang wudu sediamu, kan nggak mungkin. Secara umum ya, secara umum, nah, orang normal kalau sudah nurut nggak mungkin ngamuk. Ya, walhasil dakwah keluarga itu nggak bisa kita tinggalkan. Tapi masalahnya sekarang banyak orang itu melupakan hal sepenting itu. Istrinya nggak buka, nggak nutup aurat, ngamuk. Anak juga begitu. Suami juga punya tanggung jawab besar. Ya, memang orang itu kapan mau ngasih nasihat sama orang lain tidak wajib buat dia untuk mengamalkan terlebih dahulu. Ngamal lo dhisik baru nasihat, enggak. Dua-duanya jalan beriringan bersama. Iya, tapi bukan berarti kita gampang no. Wis salat to, sing bapak gak salat. Ya enggak. Ya berat untuk dituruti sama anak. Ini berat untuk dituruti sama anak. Makanya termasuk nasihat kepada muslimin itu bukan hanya dengan bil aqwal, bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan anggota badan. Dengan apa? Ya laksanakan apa yang kamu perintahkan kepada anak dan istri tadi itu. Anak perempuan disuruh nutup aurat, tapi yang ngomong katoan cekak. Katoan cekak, terus main sekat. Wah, yang nggak diturut sama anak perempuannya, nggak bisa. Tapi kadang-kadang anak itu nggak usah kita ngasih nasihat macam-macam. Delok bapak ibu itu wis ngantuk wis. Kadang-kadang kita punya anak misalnya, belum waktunya sholat, belum bisa diajari sholat juga, wudu nggak bisa. Ini ngomong sih belum bisa, jalan masih terantanan, ngelihat orang tuanya sholat, sujud karepe dhewe bisa. Berungkuk karepe dhewe, delosor karepe dhewe. Apa tujuannya? Sholat, ngangkat seperti orang takbir, qomat kamit mulutnya seperti orang baca Fatihah. Itu gambaran itu. Anak itu, kalau kita belajar ilmu psikologi, anak itu lebih mudah meniru daripada meniru apa yang dia lihat daripada dia nurut dengan apa yang dia dengar. Itu psikologi begitu. Ya. Anak lebih gampang dikasih tahu dengan perbuatan daripada dikasih tahu dengan ucapan. Lebih gampang mereka untuk niru. Kan terbukti ya, kadang-kadang anak kita ini kapan pulang sekolah kok ngomongnya kotor misalnya ya. Waduh, bikin delok sopo kan gitu. Walaupun nggak diajari sama yang ngomong kotor, delok tok ae. Wah, cepat sama kalau kita berhasil menularkan kebaikan kepada anak kita dengan perbuatannya kita, mereka tuh ngerekam, masuk dalam memorinya mereka. Sehingga ketika mereka sudah bisa diajak bicara, ngomong, kita bisa ngajari, enak masuknya. Kenapa? Sudah ngasih contoh duluan. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, anak kita ngeliat bapak ibunya sholat, ngaji, hadir pengajian, dekat sama ulama, ngerekam. Ketika mereka sudah bisa diajak ngomong, dikasih tahu, nuturi dia lebih gampang. Kenapa? Memang tepat bapak ibu saya. Saya mulai kecil diajari sholat, diajak ke masjid, hadir pengajian, dan seterusnya. Nah, cuman masalahnya orang tua sekarang juga kadang-kadang nggak istiqomah. Itu tadi, belum wajib sholat diajak ke masjid. Kapan wajib sholat nggak diajak lagi ke masjid. Itu kelirunya. Nah, umur 7 tahun dia ajak ke masjid, 17 tahun nggak diajak ke masjid. Nandur bibit pelem mau mangga, kemudian mestinya disiram 6 bulan, cuma disiram 3 bulan. 3 bulan berikutnya geletak. Panen kira-kira sama, ngajak anak untuk gedenya bisa ahli sholat, bukan hanya 7 tahun tok, sampai terus begitu seharusnya. Umur 10 tahun nggak bisa ngaji, malu seharusnya. Kok iso anak wong liya wis iso. Kemudian anak kita menghilangkan sepeda motor, ngamuk. Tapi anak kita menghilangkan akhlak, nggak ngamuk, malah orang tuanya ngasih fasilitas. Game merusak akhlak sekarang. Belum lagi film, apalagi YouTube. Kita yang ngasih fasilitas dan kita nggak kontrol. Apa nggak boleh anak dikasih HP? Boleh, tapi kontrol.
Semakin kita kasih fasilitas kepada mereka, kita harus lebih mawas diri dong. Anak nggak bisa sepeda motoran, kadang-kadang aman. Anak nggak bisa sepeda motoran, enak aman, resikonya kecil. Tapi anak kalau sudah mulai bisa sepeda motoran, nah seneng tulen, sering di luar rumah, kemudian resiko di jalan besar. Tapi bukan berarti anak nggak boleh kasih sepeda motor, boleh. Cuman orang tua lebih punya tanggung jawab, lebih harus hati-hati. Sama kalau anak dikasih HP, monggo nggak ada masalah. Cuman harus diperhatikan juga, anak ini sudah kita atur belum? Iya. Nah, jadi kalau anak kita nggak betul-betul kuat imannya, jangan kasih HP sebetulnya. Nih, masa anak kita minta kawin lek durung kuat dirabekno, kan enggak? Kita kan yang menilai anak ini sudah pantas nggak megang HP. Anak sekarang kadang-kadang umur sekelas SD nyekel HP. Terus mulai cangkruk, gak ngereken konco bisa ngene to. Umur 7 tahun, 8 tahun bisa. Saya. Ini kan kecerobohan dari orang tuanya. Nanti kalau anaknya ini dan itu gampang niru. Iya, kemaksiatan yang ada dari tontonan dia niru. Nggak sadar kalau orang tuanya ya, ngasih kesempatan, ngasih fasilitas. Anaknya bolos sekolah, nggak ngamuk. Anaknya bolos sholat, nggak pernah ngamuk. Nah, itu nggak bisa. Dakwah itu adalah kewajiban. Nabi Yusha bin Nun itu pernah ditegur sama Allah. Yusha, ketahuilah, hari ini aku binasakan dari umatmu 100.000 orang sekaligus. 40.000 di antara mereka orang baik, 60.000 di antara mereka ahli maksiat. Ya Allah, yang ahli maksiat engkau binasakan ya 60.000. Lah yang 40.000 ini orang baik. Kenapa engkau binasakan juga? Karena mereka nggak marah. Karena mereka nggak marah kan kemaksiatannya mereka. Yang baik nggak marah dengan kemaksiatannya ahli maksiat. Ini. Kita ini kadang-kadang beling. Ngeregani awak lebih dhuwur dibanding ngeregani agamane dhewe kadang-kadang. Artinya begini. Kata Imam Al-Haddad, iya, kata Imam Al-Haddad, termasuk curangnya orang zaman sekarang, belingnya orang zaman sekarang itu, kalau dia didolimi sama orang lain, kalau dia yang didolimi sama orang lain, ketika dia lihat sekitarnya nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, betapa dolimnya orang sekarang, betapa buruknya perangi orang zaman sekarang, nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Contoh, ada orang naik bis dicopet, dicopet, orang penumpang lain tahu kalau dia sedang dicopet, ada yang berani teriak, ada yang berani. Ini contoh nih, contoh. Akhirnya ketika dicopet sampailah ketok, opo, wah, yang kecopetan pasti ngomong dolim sampean. Tapi kalau terjadi hal sebaliknya, ada orang kecopetan, kamu berani nggak teriak? Itu belingnya orang zaman sekarang. Sama. Kadang-kadang orang zaman sekarang dengan enaknya ngomong lek katene mabuk gak apa-apa, pokok aja merusak kampung. Berarti kampung tadi itu lebih mulia daripada harga diri agama. Iya kan? Mabuk apa biasa. Cuman jangan sampai ngisro. Loh, dia sudah menghalalkan apa yang haram. Gak apa-apa, biasa, lumrah, wajar. Yang kedua, pokok ojo ngisro merusak kampung. Lah dia merusak agama kok. Berarti dia anggap harga dirinya dia, kampungnya dia lebih pantas dijaga daripada kehormatan agama. Orang sekarang ini nggak amar ma'ruf nahi munkar kecuali kalau kemaksiatan mengena kepada keluarganya, baru ngamuk deh. Selama anaknya orang lain, misal ada prostitusi terselubung, kita tahu misal itu dicarno, tapi lewis anaknya baru ngamuk. Kalau sudah anaknya dikorban, baru ngamuk dia. Baru sama, mabuk gak apa-apa, pokok aja anakku sih mabuk. Loh, sanggup apa kita nahan anak kita untuk gak mabuk? Yakin, terjamin, pasti. Lah kok ngasih kesempatan? Ini ibarat gali lubang di kampung itu namanya. Akhirnya lulus anaknya katut, ngamuk. Endi sih ngomong gak apa-apa mau? Lu gak ngisru? Enggak ngisru. Tetep. Oh ya, kapan kerja bakti, kapan 17-an bantu-bantu. Lu gak ngisru. Tapi aneh. Nah, orang sekarang belani awak. Kalau harga dirinya dicabik-cabik, wow, tenono. Tapi kalau harga diri agama, gak apa-apa, pokok ojo ini, ojo ngono. Keliru. Bukan begitu. Ini belinya orang zaman. Ini adalah dakwah. Penting sebenarnya dakwah.
Penting, nasihat ini penting. Saling memberikan nasihat kepada satu orang kepada yang lain adalah kewajiban gitu. Kewajiban. Minimal kalau sekarang ini ngajak-ngajak itu sudah. Ngajak-ngajak. Saya nggak punya ilmunya, Bib. Ajak kepada orang yang berilmu. Saya mau ngajari wudhu bisa, Bib. Cuman ya opo ya wis, nggak apa-apa. Cuman jadilah kamu perantara. Kalau nggak bisa langsung secara langsung, jadilah kamu sebagai perantaranya. Ya saya nggak ngajari sih, cuman saya ngantarkan dia kepada yang lebih ngerti. Wes, ya itu sudah, itu penting. Nah, mudah-mudahan ya Allah berikan kekuatan hati, kekuatan iman, kekuatan mental buat kita untuk bisa sama-sama dakwah di jalan Allah. Minimal kita bisa berdakwah kepada keluarga kita, anak istri kita semuanya ya, dalam keadaan tetapnya iman, dalam keadaan tetapnya Islam, dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, selamat dari musibah, dalam keadaan mendapatkan taufik hidayah, dalam keadaan akhir umur, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana